Di video kali ini kita akan belajar tentang cermin, ya, terutama di cermin cembung dan cermin cekung. Nah, sekilas untuk cermin datar kenapa kita ada bahas, nanti kita singgung sedikit-sedikit aja ya. Nah, yang paling penting nanti ada di sifat cermin, cara menentukan bayangan, terus kita menentukan jarak bayangan. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Oke. Sebelumnya kita melihat ke cermin datar dulu. Nah, untuk kalian sendiri pasti sudah tahu bagaimana sifat dari cermin datar, ya kan? Nah, cermin datar sendiri contohnya ya, silahkan kalian bercermin di cermin rumah bagi cewek. Oke, dari gambar kita lihat ya, ada seorang wanita tersebut itu bercermin di cermin datar, ya kan? Nah, bayangannya itu terjadi bayangan yang maya. Nah, karena jatuhnya bayangan itu di belakang cermin, nah makanya itu dinyatakan bayangannya adalah maya. Oke, gambar yang kini kita sudah perlihatkan. Jadi di gambar kanan itu menentukan ada yang namanya dengan sinar datang dan juga ada sinar pantul. Untuk cermin datar, besarnya sinar datang atau dilambangkan dengan I, ya kan? Atau sudut yang datang ya, maksudnya saya. Sudut datang terhadap apa? Sudut datang terhadap garis normal, ya. Nah, itu dilambangkan dengan I, itu akan sama dengan sudut pantul yang dilambangkan dengan R. Nah, seperti itu. Oke. I sama R. I-nya adalah sudut datang, sedangkan R-nya itu adalah sudut pantul. Besarnya sama untuk sifat cermin yang datar. Oke. Bisa dipahami ya? Baik, oke. Untuk cermin datar saya rasa cukup ya. Nanti kita fokus ke cermin cembung sama cermin cekung. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang cermin cekung. Nah, bagaimana untuk cermin cekung, bentuknya bagaimana dan seperti apa biasanya cermin cekung itu kalian lihat. Nah, salah satunya kalau kalian pengen tahu cermin cekung itu seperti di sendok, ya. Sendok itu bagian yang cekung ya, yang namanya juga cermin cekung ya. Bagian yang dalam, istilahnya yang dalam itu adalah cermin cekungnya. Nah, siapa yang pernah mengaca di sendok? Nah, mengaca di sendok, siapa yang pernah? Nah, pasti kalian sudah pernah mengalami seperti itu. Bagi yang belum pernah juga bisa dipraktekkan ya, agar tahu bagaimana bayangan yang terjadi setelah kalian mengaca di cermin cekung. Nah, ilustrasinya itu bisa kalian lihat. Nah, cermin cekung. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang yang namanya adalah ruang. Jadi cermin cekung itu memiliki ruang. Nah, komponennya saya jelaskan dulu, ya. Jadi di dalam video ini, ya kan, itu ada yang digaris-garis dan juga cerminnya kan itu ya, setengah lingkaran itu. Nah, ada yang digaris-garis dan ada yang enggak digaris-garis bagian sisinya. Bagian sisi yang digaris-garis itu adalah bagian sisi yang belakang. Sedangkan bagian yang tidak digaris itu adalah bagian yang depan. Nah, itu tepat cerminnya. Nah, dari sini kita lihat ada yang namanya dilambangkan dengan F. Ada R, terus ada lambang 1, 2, 3, dan 4. Itu namanya ruang nanti. Oke. F ini adalah titik fokus. Sedangkan R itu adalah radius. Radius dari siapa? Radius dari kelengkungan. Radius dari kelengkungan cermin cekung tadi. Jadi kalau ditarik lingkaran, semacam lingkaran ya,
itu jari-jarinya sepanjang ya dari cermin tadi sampai ke R, itu sepanjang jari-jari kelengkungan dari cerminnya tadi. Nah, sedangkan yang perlu kalian tahu, besarnya R itu adalah 2 kali F. Jadi bisa dikatakan besarnya R itu adalah 2 kali titik fokus. Dan juga bisa dibalik berarti ya. Besarnya F itu adalah setengah dari R. Nah, jadi seperti itu. Oke, dari sini bisa dipahami. Nah, untuk ada angka 1, 2, 3, dan 4 itu adalah yang dinamakan dengan ruang. Ruang 1 itu adalah ruang di antara cermin dan fokus. Sedangkan ruang 2 itu adalah ruang di antara F dan R atau fokus sama jari-jari radius. Nah, dan ruang 3 itu adalah ruang di mana tempatnya adalah setelahnya R atau lebih dari R gitu. Dan ruang 4 untuk cermin cekung itu berada di ruang yang di belakang cermin. Nah, ruang 4. Oke. Sampai sini ada yang tanya apa namanya? Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Komponennya dulu kita pelajari. Nah, habis ini kita belajar sifat-sifatnya. Oke. Komponennya saya rasa sudah. Oh iya. Biasanya kalau kalian mengaca di sendok, itu yang terjadi adalah bayangan kalian itu akan terlihat terbalik, ya kan? Dan juga diperkecil. Seluruh wajah Anda itu akan seluruh wajah kalian, bukan Anda ya. Seluruh wajah kalian itu akan kelihatan penuh di sendok. Padahal sendoknya kecil, ya kan? Nah, disitulah terjadi namanya bayangannya diperkecil. Dan juga di sendok tadi ada bayangannya dibalik, bukan diperbalik, dibalik. Nah, nyata apa enggak? Nah, nanti kita pelajari dari sini. Gambar pertama kita lihat. Nah, di situ ada benda yang diletakkan posisinya adalah di ruang 1 ya. Di ruang 1 antara cermin dan fokus. Nah, cara menggambarnya gimana? Cara menggambarnya itu adalah paling ujung, ya kan? Paling ujung atas, yang paling atas, bukan paling ujung. Yang paling atas itu sejajar dengan sumbu, ya. Sejajar dengan sumbu, lalu dipantulkan, ya. Lalu dipantulkan. Setelah dipantulkan dia harus menuju fokus. Nah, pokoknya setelah dipantulkan dia harus menuju fokus, gitu, ya. Nah, di gambar ini terlihat bayangannya itu ada di belakang lensa, di belakang cermin, bukan lensa. Nah, jatuhnya bayangan itu ada di belakang cermin. Maka dari itu, ya kan? Maka dari itu bisa dikatakan kalau bayangannya jatuhnya di belakang cermin, maka bayangannya ini adalah terjadi maya. Dan juga di sini adalah tegak. Kenapa? Sama ya, nggak terbalik. Nanti di gambar kedua kita jelaskan kenapa kok terbalik. Nah, dan juga dari bayangannya ini dia lebih besar daripada benda aslinya. Jadi makanya sifatnya menjadi maya, tegak, dan juga diperbesar. Nah, ini posisinya ketika di ruang 1. Nah, beda nggak dengan yang di ruang 2? Nanti kita lihat. Beda nggak dengan yang di ruang 3? Ya kita lihat juga. Kita lihat gambarnya seperti apa. Oke. Nah,
Sampai sini pasti sudah bisa dipahami ya. Nah, untuk yang gambar kedua kita lihat. Nah, jadi ruang 2, jangan bingung dengan gambar ya. Ada istilahnya objek dan juga ada bayangannya. Lihat. Objeknya itu yang atas, kecil. Di antara F dan juga R atau radius. Nah, berarti dia ada di ruang berapa? Di ruang 2. Oke. Cara gambar gimana tadi? Nah, gambarnya itu yang pertama, tarik sejajar terhadap sumbu ya. Terus dipantulkan. Pantulnya kemana? Pantulnya harus menuju F. Nah, gambar kedua, dari kepalanya, ujung kepalanya ditarik langsung ke F sampai kena ke cermin, habis itu disejajarkan dengan sumbu. Nah, itu cara menggambarnya. Nanti bisa dipraktikkan sendiri ya kalau bingung. Ikuti alur kata-kata saya tadi. Oke, saya ulang lagi sekali. Jadi gambarnya yang pertama itu adalah caranya lihat anak panahnya. Jadi ujung kepalanya itu kamu tarik gambar lurus sejajar dengan sumbu mengarah ke cermin. Habis itu pantulannya harus menuju F. Nah, namanya juga dinamakan dengan titik fokus. Arahkan ke titik F, tarik terus gitu. Nah, gambar kedua, tarik dari ujung kepalanya langsung menuju F, lalu baru disejajarkan gitu. Nah, dari sini kita lihat bayangannya berada di mana? Di depan cermin. Bayangannya berada di depan cermin. Berarti itu adalah nyata ya, nyata. Loh, bayangan kok jadi terbalik? Ya, bayangan jadi terbalik. Nah, inilah salah satu sifat dari cermin cekung, yaitu terbalik. Nah, dan juga diperbesar kalau di ruang 2. Nah, kalau di ruang 3 beda nggak? Diperbesar nggak kira-kira? Nah, mari kita lihat juga. Nah, paham ya, untuk yang di ruang 2 itu sifatnya adalah nyata, terbalik dan diperbesar. Kalau kalian bingung untuk menghafalkan, gambar aja dulu. Nah, yang ketiga, kita lihat gambar ketiga itu berada di ruang 3. Nah, kalau berada di ruang 3, kita lihat objeknya kita tarik sejajar dengan itu apa namanya? Sumbu. Nah, seperti saya jelaskan tadi. Tarik sejajar dengan sumbu, arahkan ke fokus. Habis itu ke fokus dulu, baru ke cermin, lalu disejajarkan. Nah, akhirnya di situ terbentuklah sifatnya dia bayangannya berada di mana? Bayangannya berada di depan cermin. Berarti sifatnya nyata. Oke. Terbalik nggak? Terbalik ya kan? Bayangannya terbalik. Jadi sifatnya juga terbalik. Nah, sekarang menjadi besar apa semakin menjadi bayangannya semakin menjadi besar apa semakin menjadi kecil? Oh, ternyata bayangannya semakin menjadi kecil. Berarti sifatnya adalah nyata, terbalik dan juga diperkecil. Untuk cermin cekung berada bayangannya objek berada di ruang 3. Makanya kenapa kok kita mengaca di sendok itu diperkecil? Ya karena kita ngacanya itu lebih dari radius dari sendok tadi. Kan, makanya kita diperkecil. Makanya seluruh wajah kita itu kelihatan di apa sendok tadi. Oke. Nah, ini adalah pengertian untuk cermin cekung. Jadi ruang-ruangnya bisa dipahami, terus bayangannya tadi. Oh ya, kira-kira bisa nggak objek taruh ke ruang 4? Ya nggak bisa, karena ruang 4 berada di belakang cermin, makanya nggak ada bayangannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke cermin cembung. Oh ya,
Cermin cembung sering kalian lihat di mana? Ya, salah satunya yang paling familiar adalah di spion. Ya. Oh ya, ini ada juga yang lupa namanya saya ini. Yang penting ada di jalan lah itu namanya. Di jalan sering lihat ada kaca bentuk cembung banget ya. Biasanya di pertigaan atau di tikungan gitu. Nah, dari sekian contoh spion dan juga kaca yang ada di jalan itu, kira-kira sifatnya seperti apa? Ya kan? Sifatnya seperti apa? Ya pasti tegak, iya tegak, ya kan? Kenapa spion bertegak? Apa namanya sifatnya tegak? Ya kan kalau nanti terbalik, kita lihat mobilnya terbalik dong. Nah, makanya di situ pemilihan kenapa spion dikasih cembung. Nah, itu salah satunya adalah biar tegak tadi. Oke. Terus mobilnya kelihatan seperti apa? Apakah semakin kecil? Iya, semakin kecil. Nah, agar apa? Agar kita bisa melihat lebih luas. Nah, makanya diperkecil. Oke. Kita buktikan di sifat-sifatnya pakai secara gambar. Nah, sama seperti tadi ruang-ruangnya ya. Ruang-ruangnya. Yang di cermin cekung, yang di belakang cermin itu adalah ruang 4. Tetapi untuk yang cermin cembung, yang di belakang cermin itu adalah ruang 1, 2 dan juga 3. Tuh. Nah, jadi sekarang posisi objek itu pasti berada di ruang 4. Ya. Nah, kita lihat contoh gambar objeknya. Siswa, cara menggambarnya sama seperti tadi ya. Tarik garis jajar dulu ke cermin, baru dia menuju fokus. Ya. Yang jarak kedua, tarik dulu ke arah lurusnya fokus, tapi kan sudah terhalang oleh cermin, makanya baru disejajarkan gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat bayangannya tegak enggak? Iya tegak, bayangan tegak enggak terbalik. Terus bayangannya diperkecil, ya diperkecil, awalnya dia besar, habis itu dia berkecil. Ya. Nah, sekarang maya apa? Nyata. Tadi pernyataan maya sama nyata itu ciri khasnya adalah kalau jatuhnya di belakang cermin, berarti dia adalah maya. Nah, jadi sifat dari cermin cembung itu adalah maya, diperkecil dan juga tegak. Oke. Untuk sifat-sifatnya bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang persamaannya, ya. Persamaan ini bisa dipakai untuk cermin cembung dan juga untuk cermin cekung. Sama rumusnya. Rumusnya itu adalah 1/F itu sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, F tadi adalah fokus, oke. S adalah apa? S adalah jarak benda. Nah, ini harus kalian tahu. Jarak benda sama jarak bayangan. Beda ya. S sama S aksen. Lihat. Oke. Ya, di situ ada istilahnya H, aksen, tinggi benda sama tinggi bayangan. Nah, rumus ini seharusnya bukan tulisannya gini ya. Seharusnya tulisannya plus minus 1/F sama dengan plus minus 1/S kayak gitu. Jadi kita bisa tahu. Nah, soalnya ada ketentuan kapan kita pakai plus, kapan kita pakai min. Nah, kita lihat perjanjian berikut. Untuk cermin cekung, F dan R bertanda positif.
Jadi fokusnya untuk cermin cekung itu pasti positif ya. Untuk cermin cekung F-nya pasti positif. Diingat, untuk cermin cembung F-nya pasti negatif. Nah, apa sih yang membedakan plus dan minus? Kenapa kok kalau cermin cekung F-nya bersifat positif? Karena F-nya itu berada di depan cermin. Untuk yang cembung, kenapa kok F-nya minus? Karena F-nya itu berada di belakang cermin. Makanya nilainya negatif kalau di belakang cermin. Oke, bisa dipahami? Oke. Jarak benda bertanda positif untuk benda nyata. Jarak benda bertanda positif untuk benda nyata. Tapi bendanya kan pasti di depan cermin ya. Masa bendanya taruh di belakang cermin? Oh ya, tidak perlu dibahas. Dan bertanda negatif untuk benda maya di belakang cermin. Nah, dari sini kita juga bisa tahu berarti. Nanti untuk S aksen itu kalau misalnya soal pertanyaan gini, diketahui sifat cermin itu adalah nyata dengan jarak bayangannya adalah 3. Nah, berarti dia plus 3. Tapi kalau pertanyaan gini, diketahui sifat dari cermin itu adalah maya dengan jarak bayangannya adalah 5 cm, maka berarti bisa diketahui harus pakai min 5. Kenapa kok min 5? Karena sifatnya adalah maya. Oke. Nah, juga itu. Berarti bersifat pernyataan seperti itu. Oke, udah. M sekarang. M itu adalah perbesaran, ya. Perbesarannya berarti bisa rumusnya gampang. Rumusnya adalah H aksen dibagi dengan H, atau juga bisa dikatakan S aksen dibagi dengan S gitu. Itu adalah perbesaran. Lanjut kita ke contoh soal. Nah, sebuah benda terletak 14 cm di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari kelengkungan 20 cm. Berapakah jarak bayangannya? Berarti diketahui adalah benda terletak 14 cm, berarti berada di S-nya 14. Depan cermin berarti nyatakan. Cermin cembung. Cermin cembung tapi tadi sifatnya apa? Yang nilai negatif apa? Yang bernilai negatif adalah nilai dari F atau juga R. Kenapa? Berada di belakang cermin. Oke. Kalau R-nya 20, berarti F-nya bisa dikatakan 10 ya. Nah, oke, kita jawab. Nah, oh ya, kenapa kok rumusnya jadi 2 per R? Karena disitu pakai R. Kalau pakai F ya 1 per F. Sama saja nanti ketemunya. Nah, F-nya jangan lupa bersifat negatif atau R-nya. Nah, dari situ kita lihat rumus-rumusnya. Makanya ketemu langsung ya. Yang ditanyakan tadi adalah jarak bayangan. Jarak bayangannya yang terbentuk jadi akhirnya adalah 5,8 cm di belakang cermin, pasti di belakang cermin. Oke. Soal kedua. Nah, sebuah benda terletak 10 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya adalah 15 cm. Hitung berapa jarak bayangan dan di mana letaknya. Wah, kalau di mana letaknya berarti ya, kita lihat. Diketahui di situ adalah S-nya 10 cm depan cermin, berarti positif. Jarak fokusnya 15 cm. Minus apa plus? Ya, plus. Kenapa kok plus? Ya karena fokus untuk cermin cekung itu ada
di depan cermin. Oke, ada masalah? Langsung aja lanjut. Yang ditanyakan adalah jarak bayangannya. Nah, kalau ini pakai rumus 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Jangan lupa untuk S aksennya juga bersifat plus, karena sama-sama berada di depan cermin. Oke. Dan pada akhirnya di situ ketemu S aksennya adalah minus 30 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 30 cm dan terletak di belakang cermin. Loh, kenapa kok jadi minus ketemunya? Nah, di situ berarti dia posisinya bendanya itu terletak di ruang 1, makanya dia bersifat maya. Nah, seperti itu. Nanti lihat, diulang lagi video sebelumnya. Ya, dia benar. Di jawaban ini benar 30 cm, tapi tandanya minus. Nah, berarti sifatnya apa? Sifatnya adalah maya. Ya kan? Kalau bayangan jatuhnya sama dengan minus, itu berarti dia sifatnya maya. Nah, di cermin cekung yang menghasilkan sifat maya, ya kan? Yang menghasilkan sifat maya itu adalah ketika benda ditaruh di ruang 1. Nah, kita lihat di soal lagi, ya kan? Bendanya aja ditaruh di 10 cm, sedangkan fokusnya 15, berarti dia berada di ruang 1. Oke. Sekian dari saya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang materi di kelas 12.